Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share cara men-seasoning wajan yang tadinya lengket insya Allah menjadi tidak lengket, dan cara agar menggoreng ikan tidak meletup-letup. Selain itu ada juga informasi ikan yang terbaik untuk anak dan cara pengolahannya. Jadi kuali atau wajan dipanaskan terlebih dahulu dengan api yang besar atau api maksimal sampai mengeluarkan asap. Setelah mengeluarkan asap, kita beri sedikit minyak ke wajannya, kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan wajan. Nah, kalau sudah diratakan ke seluruh permukaan wajan, kita tunggu sebentar sampai asapnya itu merata di seluruh permukaan wajan. Setelah itu, matikan kompor. Tunggu sampai asapnya berkurang, atau kalau mau nunggu sampai asapnya menghilang sepenuhnya juga nggak apa-apa. Nah, kalau asapnya sudah menghilang atau berkurang, kita bisa nyalakan kembali kompornya. Kemudian kita tuang minyak sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menggoreng. Ketika melakukan seasoning wajan ini, jangan lupa untuk membuka seluruh ventilasi yang bisa dibuka, seperti jendela maupun pintu, karena kemungkinan asap akan terkurun di dalam rumah. Jadi buka semua yang bisa mengeluarkan udara agar udara di dalam rumah tetap terjaga. Setelah memasukkan minyak secukupnya untuk menggoreng, kita tunggu sampai minyaknya panas. Nah, ini adalah tips agar ketika menggoreng ikan tidak meletup-letup, yaitu dengan menggunakan sedikit tepung terigu. Kita tuangkan ke dalam minyak yang sudah siap untuk menggoreng. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ikan yang mau kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas dan diberikan sedikit tepung terigu tadi. Dengan cara ini, insya Allah ketika kita menggoreng ikan, minyaknya tidak akan meletup-letup. Jadi, kita tidak perlu ekstra bekerja untuk mengepel lantai, membersihkan lantai, karena minyak yang meletup-letup saat menggoreng ikan. Bu ibu, pak bapak, hayo, ngacung. Siapa yang suka menghindari mengolah ikan atau memasak ikan untuk anak-anak karena takut minyak meletup-letup ketika menggoreng ikan? Setelah nonton video ini, gak ada alasan lagi ya untuk malas atau tidak mau mengolah ataupun menggoreng ikan. Dengan alasan takut kena cipratan minyak saat minyak meletup-letup menggoreng ikan, atau harus bekerja ekstra karena letupan minyak memenuhi dapur. Padahal faktanya, anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun dianjurkan untuk memakan ikan setidaknya 2 porsi dalam 1 minggu. Lantas kalau anak-anak boleh gak sih makan ikan setiap hari? Tentu saja boleh, dengan catatan ikan yang dimakan oleh anak ikan segar ya, bukan ikan yang sudah diasinkan. Mengapa ada anjuran itu? Karena ikan itu bisa meningkatkan kecerdasan dan skor IQ pada anak. Hal itu disebabkan karena ikan mengandung protein yang tinggi, jadi bisa menutrisi otak. Kalau kamu mau mengingat-ingat apa saja kandungan ikan, terutama ikan laut, kamu bisa melihat video sebelumnya, yaitu menu lengkap sekali hap. Kalau kamu masih bingung ikan apa yang terbaik untuk anak-anak kamu, jangan lagi ya, karena apapun jenis ikannya, mau ikan laut, mau ikan air tawar, semuanya bagus untuk anak. Yang terpenting adalah anak mau makan. Kalau kamu masih bingung untuk memilih ikan apa yang terbaik untuk anak-anak kamu, sebenarnya ikan yang terbaik untuk anak-anak adalah ikan yang anak mau memakannya. Mau itu ikan air laut, mau itu ikan air tawar, silakan dipilih yang disukai oleh anak-anak. Semuanya tetap ada plus minusnya. Kalau kamu tinggal jauh dari laut, kemungkinan besar ikan laut yang ada di daerah kamu tidak fresh. Sedangkan kalau ikan air tawar, biasanya hampir di setiap daerah itu memproduksi atau menghasilkan. Jadi,
Bahkan kalau kamu ke pasar bisa menemukan ikan air tawar yang kamu beli itu masih bisa dipilih dalam keadaan hidup. Bahan pertimbangan lainnya, biasanya ikan air laut harganya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan ikan air tawar. Kalau dari segi kontaminasi, masing-masing baik itu ikan laut maupun ikan air tawar sama-sama memiliki risiko untuk terkena kontaminasi. Baik itu saat pemeliharaan, kemudian saat distribusi ke pasar, atau dari pasar menuju ke rumah, atau bahkan saat pengolahan sendiri di rumah kita masing-masing. Wallahu a'lam. Yang kita harus jaga adalah bagaimana cara kita mengolah agar ikan yang dimakan anak aman. Salah satu caranya adalah dengan memasak ikan sampai matang sempurna. Jadi, pilih yang mana? Ikan air laut atau ikan air tawar? Sesuaikan dengan selera anak-anak dan jangan lupa pertimbangkan isi kantong kita masing-masing. Jadi, Bu Ibu, Pak Bapak, udah beres ya bagaimana cara memilih ikan yang terbaik untuk anak, ikan air laut atau ikan air tawar? Nah, sekarang kita mau beralih ke topik selanjutnya. Sekarang, bagaimana cara pengolahan ikan yang terbaik untuk anak-anak? Tiap-tiap cara pengolahan, baik itu digoreng, direbus, dikukus, dipanggang, itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di semua cara pengolahan itu, makanan yang kita masak akan tetap memiliki risiko untuk kehilangan sebagian dari kandungan nutrisinya atau kandungan gizinya. Misalnya, vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang terdapat pada masing-masing makanan ketika digoreng, sebagian dari vitamin-vitamin itu akan terlarut ke dalam minyaknya. Jadi, secara otomatis kandungan vitamin A, D, E, dan K yang terdapat pada makanan yang digoreng akan berkurang. Lantas, kalau direbus bagaimana? Jadi, direbuskan menggunakan air. Selain vitamin yang larut di dalam lemak, ada juga vitamin yang larut di dalam air. Jadi, selain vitamin A, D, E, dan K, vitamin-vitamin lain adalah vitamin yang larut di dalam air, yang secara otomatis juga ketika direbus itu kandungannya akan larut di dalam air yang untuk merebus. Lantas kalau dikukus bagaimana? Nah, sebagian besar orang menganggap bahwa cara pengolahan makanan dengan dikukus adalah cara yang terbaik karena menggunakan sedikit air atau bahkan makanan tidak bersentuhan secara langsung dengan air dan sedikit atau sama sekali tidak menggunakan minyak dalam pengolahannya. Jadi, kandungan-kandungan nutrisi yang bisa berkurang atau bahkan hilang karena terlarut di dalam minyak ataupun air bisa dikurangi. Teknik yang terakhir yaitu memanggang. Nah, memanggang di sini bisa menggunakan oven ataupun dipanggang di atas pan atau kuali dengan menggunakan sedikit minyak. Jadi, salah satu teknik yang dinilai baik juga untuk mengolah makanan adalah memanggang karena hampir tidak menggunakan minyak sama sekali. Jadi, kebutuhan lemak pada anak itu berbeda dengan kebutuhan lemak pada orang dewasa. Kalau pada orang dewasa, kebutuhan lemak hanya berkisar pada angka 10 sampai dengan 25% dari kebutuhan total kalori harian. Sedangkan pada anak-anak, kebutuhan lemaknya adalah sekitar 25 sampai dengan 53% dari total kalori harian yang dibutuhkan anak-anak. Jadi, dari segi kebutuhan lemak antara orang dewasa dan anak-anak berbeda ya. Jadi, cara mengolah makanan yang cocok untuk orang dewasa belum tentu cocok dengan kebutuhan anak-anak. Jadi, Bu Ibu, Pak Bapak, cara pengolahan ikannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak-anak ya. Bisa saja divariasikan. Hari ini digoreng, besok dikukus, kemudian direbus, kemudian dipanggang. Penting, penggunaan minyak goreng maksimal 3 kali untuk penggorengan ya. Maksudnya,
minyak yang telah panas sebanyak 3 kali, sebisa mungkin jangan digunakan lagi. Contohnya, seperti saya tadi waktu awal menggoreng menggunakan minyak baru. Tapi ini, lele yang digoreng sudah masuk 3 ronde. Jadi ini sudah dihitung 3 kali pemanasan ya. Jadi setelah ini minyak gorengnya tidak boleh dipakai lagi. Sayang dong, cuma 3 kali pakai doang. Hayo, lebih sayang mana? Sama minyak atau kesehatan kamu? Karena minyak goreng yang dipakai berulang kali bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker pada orang yang mengonsumsi gorengan yang digoreng menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Selain itu bisa juga memicu radang tenggorokan. Kemudian, makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali akan lebih berisiko kehilangan nutrisi lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan minyak yang baru. Lalu dari segi tampilan makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak yang dipakai berulang kali akan lebih jelek dibandingkan dengan menggunakan minyak yang baru. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.